Coba deh bayangin sebentar, mulai dari HP yang lagi Anda pegang, sampai lampu yang nerangin ruangan, semuanya itu butuh listrik. Ya, energi listrik itu udah kayak jantungnya dunia modern kita. Tapi, pernah kepikiran nggak sih betapa rumitnya ngejaga jantung ini biar terus berdetak? Di balik tiap saklar lampu, ada tantangan yang luar biasa besar. Jadi gini, setiap detiknya, para operator energi itu menghadapi pertaruhan besar. Kalau mereka nyediain listrik kebanyakan, wah energi yang mahal itu bakal kebuang sia-sia. Tapi kalau terlalu sedikit, kita semua yang kena imbasnya, mati lampu total. Ini bukan sekedar hitung-hitungan biasa loh. Ini pertaruhan berisiko tinggi yang terjadi terus-menerus buat ngejaga peradaban kita tetap jalan. Nah, disinilah teknologi masuk sebagai pahlawan. Ada sebuah solusi cerdas yang namanya simulasi prediksi beban listrik yang menggunakan metode keren bernama regresi random forest. Oke, namanya kedengeran teknis banget ya. Gampangnya gini deh, bayangin aja kita nanya ke ribuan ahli buat prediksi cuaca besok bukan cuma ke satu orang. Idenya simpel tapi kuat, prediksi yang jauh lebih akurat. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat gimana sih solusi cerdas ini benar-benar bekerja. Gimana caranya sebuah algoritma bisa jadi kunci buat mecahin masalah keseimbangan energi yang fundamental banget ini. Inti dari semua ini adalah sesuatu yang disebut prediksi beban listrik jangka pendek. Gampangnya, ini tuh kemampuan buat ngintip ke masa depan, tepatnya 1 jam ke depan, dan memprediksi kebutuhan listrik dengan akurasi yang tinggi banget. Ingat ya, ini bukan ramalan pakai bola kristal, ini proyeksi presisi yang basisnya adalah data. Tentu aja, prediksi seakurat ini nggak datang dari langit kan? Di bagian kedua ini, kita bakal lihat fondasinya, data dan metodenya. Karena, ya, di dunia kecerdasan buatan, kualitas data itu segalanya. Dan ini nih yang bikin sistem ini jadi kuat banget. Sistem ini nggak nebak-nebak, sama sekali. Dia tuh belajar dari sejarah. Dilatih pakai data konsumsi listrik beneran dari masa lalu, buat ngenalin pola-pola yang terjadi tiap jam, tiap hari. Terus, datanya dari mana? Sumbernya ini bukan kaleng-kaleng. Kita ngomongin data konsumsi energi per jam dari PJM Interconnection, salah satu operator jaringan listrik raksasa di Amerika. Saking berharganya data ini dibagikan ke publik lewat Kaggle, platform yang terkenal banget buat para ilmuwan data. Artinya, fondasi sistem ini tuh data kelas dunia yang udah terjamin. Oke, kita udah tahu kenapanya dan dari mana datanya. Nah, sekarang di bagian ketiga, yuk kita lihat gimananya. Gimana sih simulasi ini beraksi? Seberapa gampang kita bisa ngintip masa depan energi? Jadi, gimana cara kerja simulasi ini di lapangan? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya ternyata simpel banget. Kita masuk ke bagian simulasi machine learning. Pertama, kita akan buka VS Code. Di sini terdapat tampilan dari machine learning dan juga kode untuk interface yang akan ditampilkan di framework Streamlit. Di sini kita akan running. Ditunggu sebentar. Kita akan mulai. Dari VS Code-nya akan langsung dialihkan ke website interface. Setelah kita menjalankan kode program melalui VS Code, kita akan ditampilkan ke sistem interface prediksi beban listrik 1 jam ke depannya. Di sini kita akan melihat beberapa input parameter yang dapat divariasikan. Yang pertama itu ada jam, selanjutnya ada hari, ada bulan, beban 1 jam sebelumnya, beban 24 jam sebelumnya, dan beban 168 jam sebelumnya. Di sini kita akan coba untuk variasikan di jam pagi. Kita coba untuk di hari Selasa, bulannya Januari, beban 1 jam sebelumnya, beban 24 jam sebelumnya kita coba untuk di bawah dari beban 1 jam sebelumnya, dan beban 168 jam sebelumnya kita coba untuk di tengah-tengah kedua beban sebelumnya. Dan di sini kita akan melihat hasil dari prediksi beban. Dapat dilihat beban yang diprediksi sekitar 15.048 megawatt. Setelah itu kita akan coba untuk variasi di hari weekend. Kita coba harinya di hari Sabtu,
Untuk jamnya kita coba di malam hari, sekitar jam 21 atau jam 9 malam. Dengan beban yang sama, kita akan mencoba lakukan prediksi beban. Didapatkan hasil yang berbeda, yaitu 15.199 megawatt, yang mana hasilnya lebih tinggi dari hasil yang sebelumnya. Oke, teknologinya emang keren. Tapi ini ngebawa kita ke pertanyaan paling penting di bagian terakhir ini. Terus kenapa? Kenapa prediksi 1 jam ke depan ini penting banget? Apa sih dampak nyatanya buat kita semua? Dampaknya, wah, gede banget. Prediksi yang akurat itu artinya kita bisa stop buang-buang energi yang pastinya juga buang-buang uang dan sumber daya. Artinya lagi, resiko mati lampu yang ganggu hidup kita bisa ditekan seminimal mungkin. Jaringan listrik jadi lebih stabil, lebih bisa diandalkan. Ujung-ujungnya, ini soal manajemen energi yang lebih pinter buat planet kita. Dan semua manfaat luar biasa itu, kuncinya cuma ada di satu angka ini, 1 jam. Jendela waktu 1 jam ke depan itu adalah segalanya. Buat operator, ini tuh kesempatan emas buat bertindak proaktif bukan reaktif dan panik. Ini bedanya antara mencegah pemadaman sebelum terjadi sama berjuang buat nyalain lagi pas semua udah gelap. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Apakah sistem-sistem cerdas kayak gini bisa jadi kunci buat mengamankan masa depan energi kita? Mungkin ini belum jawaban buat semua masalah ya, tapi teknologi ini jelas nunjukin jalan ke depan. Sebuah masa depan di mana data dan kecerdasan buatan bekerja sama buat ngejaga lampu kita tetap nyala dan dunia kita terus berputar.